pembelajaran hari ini. Mari kita doa dulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Ya, Bu Santi silakan. Teman-teman silakan berdiri. Sikap tangannya yang jari, kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu akan melakukan sesi dulu ya. Melda, Hadir Bu. Kusuma, Hadir Bu. Nita, Hadir Bu. Ayu, Hadir Bu. Kori, Hadir Bu. Ayu Tandi, Hadir Bu. semuanya hadir ya. Ya Bu. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ya. Ya Bu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Indikator Bu. Iya, yang masih ingat ya. Ada yang masih ingat apa itu indikator? Lupa Bu. Masa udah lupa, kalau kemarin itu dikasih. Saya Bu. Ya, silakan cerita. Mengikat keturunan. Iya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang indikator, yaitu konseptual dalam hidup. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana cara kalian memahami Tuhan dan apakah semua orang harus memahami Tuhan dengan cara yang sama? Beda-beda Bu. Cara kalian memahami Tuhan itu dengan Maya. Berdoa. yang lain? Ayu, Tahu Bu. Koryanti? Tahu Bu. Ya, jadi anak-anak, nggak semua orang harus memahami Tuhan dengan cara yang sama ya. Ada banyak cara. Seperti yang dibilang tadi, dengan berdoa, bisa dengan berbuat baik. Dalam ajaran Hindu, perbedaan cara pandang ini sudah dijelaskan dalam konsep yang disebut dengan Sardarsana. Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian Sardarsana dengan benar, menyebutkan 6 aliran dalam Sardarsana, serta memahami inti ajaran masing-masing aliran secara singkat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Sardarsana. Sekarang coba Ibu tanya, apa yang kalian ketahui tentang Sardarsana? Saat itu apa? Kalau Darsana? Tak tahu Bu. Darsana. Filsafat. Atau pandangan. Ya, jadi saat itu 6. Darsana itu pandangan, itu filsafat. Jadi Sardarsana itu adalah 6 cara pandang dalam agama Hindu untuk memahami kebenaran hidup. Walaupun berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu mencapai
kelompok besar. Sekarang ibu akan bagi kelompok. Ya, Bu. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, satu kelompok mendapatkan 2 aliran sabdasana. Ya, Bu. Oke, sekarang dibagi ya. Melda sama Kusuma kelompok 1. Ya, Bu. Mita sama Ayu Tanti kelompok 2. Dan Ayu Sulendi sama Kori kelompok 3. Ya, Bu. Kelompok 1 mendapatkan Naya sama Wisisika. Catat ya. Ya, Bu. Kelompok 2 Samya sama Yoga. Kelompok 3 Mimamsa sama Vedanta. Nah, tugas kalian bandingkan 2 aliran sabdasana yang dibagikan itu. Mimamsa sama apa, Bu? Ya, dibagikan sama apa, Bu? Terus diperbandingkan. Mimamsa sama Vedanta. Oh, Bandingkan dua aliran itu. Ya. Kalian bandingkan 2 aliran itu. Dua aliran tersebut. Terus apa kesamaan dan perbedaannya? Serta mana yang menurut kalian paling relevan di zaman sekarang? Benar kan? yang terakhir itu kayak gak nyambung, harus kita nyocokin sama zaman sekarang. Ya udah. Apa persamaan dan perbedaan antara ya, Bu, ya, sama apa perbandingan dari kedua filsafat itu dari yang filsafat? Ya. Kan dulu namanya Sudah? sudah, Bu. Yes, good. Sekarang kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Sekarang dikerjakan. Kalau yang sudah, kalau kelompok ini nggak usah pakai berurutan ya. Kelompok mana yang sudah siap bisa presentasi duluan. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, kelompok mana yang mulai presentasi duluan? Saya, Bu. Silakan. Sebelumnya Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi teman-teman, di sini saya akan sedikit membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi di sini ada kesamaan. Yang pertama, sama-sama bertujuan mencapai moksa melalui pengetahuan benar. Terus yang kedua, sama-sama aliran filsafat realis yang mengakui adanya realitas objektif. Terus yang ketiga, menggunakan metode pengamatan pratyaksa dan logika. Yang kelima, saling melengkapi dan sering digabung menjadi satu sistem. Persamaannya di sini ada perbedaannya. Perbedaan dari Nyaya dan Sana yaitu berfokus utama adalah logika dan metode berpikir, cara mencari kebenaran, pendiri mengatasi dua utama, mengakui 4 pramana yaitu sumber pengetahuan. Sedangkan Vaisesika dan Sana fokus utamanya adalah hakikat benda dan alam semesta, yaitu realitas. Berdiri mengatasi Kanada mengakui hanya 2 pramana, pratyaksa dan anupama. Kemudian tadi kelompok 1 kami ambil dengan Pak Santi. Saya kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok. Saya
dua unsur yang terpisah dan abadi, yaitu pulsa yang artinya kesadaran atau jiwa dan prakrti artinya materi atau alami. Tujuannya adalah untuk mencapai kebebasan dengan membedakan jelas antara keduanya melalui pengetahuan murni atau wireka hayati. Terus di sini ada filsafat yoga, artinya aliran filsafat yoga, aliran filsafat yang mempelajari cara mengendalikan pikiran, tubuh, dan indera melalui latihan dan praktek nyata. Inti ajaran ini yaitu menggunakan dasar teori Samkhya, namun memberikan metode konkret seperti Ashtanga Yoga atau 8 langkah yoga untuk menyatukan kembali jiwa dengan asalnya atau memisahkan pulsa dan ikatan prakrti agar terbebas dari penderitaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya perbedaan dan persamaan. Pertama, persamaan. Sama-sama mengakui adanya pulsa atau jiwa dan prakrti atau materi sebagai dua unsur utama alam semesta. Perbedaannya, Samkhya teori dan pengetahuan, sedangkan yoga praktek dan latihan. Samkhya melalui wireka atau pembedaan pemahaman tajam, yoga melalui Ashtanga Yoga atau 8 langkah latihan. Samkhya tidak menekankan Tuhan personal atau netral, sedangkan yoga mengakui Tuhan atau Iswara sebagai objek meditasi. Samkhya kapila murni, sedangkan yoga patanjali murni. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan malam sakti. Om Santi 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 Om. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 3. Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil tersebut kami. Pertama itu Maminsa adalah aliran filsafat Hindu yang berfokus pada ritual dan pelaksanaan ajaran dalam Veda, khususnya bagian karma kanda atau tindakan ritual. Di sini Maminsa menekankan pentingnya upacara, ayatnya, dan kewajiban agama. Tujuan utamanya adalah mencapai kebaikan hidup dan pahala. Percaya bahwa dengan melakukan ritual benar-benar manusia akan memperoleh hasil yang baik. Tidak terlalu membahas Tuhan secara mendalam, lebih fokus pada tindakan atau karma. Intinya Maminsa itu adalah filsafat tentang tindakan dan ritual keagamaan. Selanjutnya Vedanta akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya Vedanta. Vedanta adalah aliran filsafat yang berfokus pada pengetahuan spiritual dan hakikat Tuhan. Berdasarkan bagian arti Vedanta, Veda yaitu Kamisa Janana Kanda, membahas hubungan antara Atman, jiwa, dan Brahman atau Tuhan. Tujuan utamanya adalah mencapai moksa, kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Selanjutnya, menekankan pengetahuan janana dan meditasi. Tunggu. Selanjutnya Maminsa, fokus pada ritual dan tindakan karma. Yang kedua Vedanta, fokus pada pengetahuan dan tujuan janana.
Oke, terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi persamaannya, semua aliran ini sama-sama bertujuan memahami kebenaran dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbedaannya terletak pada cara atau pendekatannya. Nah, jadi dari diskusi kita tadi bisa disimpulkan bahwa Sargasana mengajarkan kita untuk tidak berpikir sempit, tetapi melihat kebenaran dari berbagai sudut pandang. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Iya, anak-anak, kalau tidak ada lagi pertanyaan, pembelajaran hari ini Ibu tutup ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk berdoa. Ya, Bu. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Angkat tangannya Anda. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Angkat tangannya Anjali. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Om Santi. Om